شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan, kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Asim Sutadi. Kepada beliau kami terpanjang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala aidan wa ilallahi turja'ul umur. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum dari almarhum Bapak Haji Nadi bin Haji Misan, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya orang tua kita. Teriring doa semoga almarhum Bapak Haji Nadi khususnya dan keluarga kita, saudara teman kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan semoga mereka di alam akhiratnya jauh lebih berbahagia daripada waktu mereka hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Fakhrul Razi yang baru saja menuntun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, ya harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, hadirin kaum muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang meninggal dunia itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena asalnya juga dari Allah. Minallah, billah, wa ilallah. Kita semua asalnya dari Allah dan sekarang berada hidup atas kekuasaan Allah, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka orang yang meninggal dunia semua kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulang kamu, kembalilah kamu
ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roja'a, yarji'u, irji' artinya kembali. Raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan segala sesuatu urusan akan kembali kepada Allah. Yang akan kembali kepada Allah itu tidak kurang dari 5 perkara. Tidak kurang dari 5 urusan yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah, turja'u, dikembalikannya, al-umur, segala urusan. Umur jamak daripada amrun. Amrun satu urusan, umur bermacam-macam urusan. Maka tidak kurang dari 5 perkara yang semuanya akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan yang 5 perkara ini tamat malam ini ya. Kita matiin aja dah. Kalau nggak tamat ya nanti kalau ada yang meninggal lagi terusin. Yang 5 perkara itu apa yang akan kembali kepada Allah? 1, yang akan kembali kepada Allah adalah manusia. Manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Inna, sesungguhnya, ilayna, kepadaku, Allah firmankan, sesungguhnya kepadaku lah, iyabahum, manusia kembali. Humnya itu adalah manusia. Hum di situ, iyabahum, mereka akan kembali. Mereka di situ bukan hanya orang Islam. Iyabahum ay iyaban nasi, kembalinya mereka, yakni adalah kembalinya seluruh manusia. Maka dari ayat ini menerangkan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, seluruh manusia kalau meninggal dunia kembali kepada Allah. Manusia seluruh. Karena di kita banyak agama, jadi saya harus menyebutkannya. Orang Islam meninggal dunia, dia kembali dan menghadap kepada Allah. Ia kembali dan dihadapkan kepada Allah. Orang Buddha meninggal dunia, dia dikembalikan dan dihadapkan kepada Allah. Orang Hindu meninggal dunia, dia akan dikembalikan dan dihadapkan, dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ke Brahma, bukan ke Wisnu, bukan ke Siwa. Orang Hindu meninggal dunia sama malaikat, ruhnya dibawa dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang Katolik meninggal dunia, ruhnya dibawa oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah. Orang yang tidak punya agama sekalipun, aliran kepercayaan dan segalanya, pokoknya yang namanya manusia kalau meninggal dunia, semua dibawa dan dihadapkan kepada Allah. Tidak ada tempat kembali yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar manusia semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang yang waktu hidup di dunianya percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan ia kembali kepada Allah, ia taat kepada Allah, ia cinta kepada Allah. Maka kembalinya kepada Allah menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bahagia, karena ia kembali kepada zat yang ia cintai, dan ia ditunggu oleh Allah yang mencintai. Apabila mohon maaf, matiin aja kipas angin. Badan saya kalau kena kipas angin muter sakit.
Terus terang, badan saya kalau kena kipas angin muter suka sakit. Karena kipas anginnya muter. Dan alangkah kagetnya, alangkah takutnya orang-orang yang waktu hidup di dunia tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah, dan alangkah takutnya harus menghadap kepada zat yang waktu hidup di dunia diingkari dan didurhakai. Subhanallah. Ini orang boleh tidak percaya bahwa orang penganut agama lain kembalinya kepada Allah, tapi itu yang akan terjadi. Orang tidak percaya, Allah sampaikan kalla saya'lamun. Ya udah, nanti mereka tahu, nanti mereka mengalami, mereka yakin. Manusia, semuanya manusia kalau sudah meninggal dunia akan percaya. Manusia kalau sudah meninggal dunia semuanya akan yakin atas kebenaran bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sehingga mati disebutnya oleh Allah dalam satu ayat, disebutnya yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Kematian disebutnya yakin. Kenapa demikian? Karena mati dengan yakin itu juga isinya itu. Orang kalau sudah mati yakin, baru yakin. Dan orang akan yakin kalau dia sudah meninggal dunia. Di dunia orang tidak semuanya yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau sudah meninggal dunia baru, oh benar, Tuhan lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Alangkah takutnya manusia harus menghadap kepada Tuhan yang waktu hidup di dunia Tuhan itu tidak dipercayai, diingkari, malah didurhakai. Subhanallah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini bapak-bapak, saudara-saudara, kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada dalam keyakinan yang benar. Jaga ini sebaik-baiknya. Insya Allah. Usahakan meninggal dunia membawa iman, karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau masih tidak percaya, tidak yakin, Allah jawab, kalla saufa ta'lamun. Ya udah, nanti akan tahu. Hanya kasihan kalau udah meninggal dunia baru yakin, udah meninggal dunia baru percaya. Subhanallah. Bukan saja kerugian, tapi kecelakaan yang besar. Maka Allah firmankan dan wanti-wantikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati, awas jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena manusia yang akan selamat hanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Orang boleh tidak percaya, tapi itu yang bakal jadi kenyataan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Penting meninggalnya dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan wa amitna muslimin. Ya Allah, kalau Kau mewafatkan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, yang kembali kepada Allah itu adalah manusia, seluruh manusia, bukan orang Islam saja. Orang Konghucu, orang mana juga sama menghadapnya kepada Allah. Takut-takut tuh, gemeteran-gemeteran. Bahkan Allah firmankan, gak ada yang mampu mengangkat kepalanya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau saja kamu bisa melihat ketika orang-orang yang berdurhaka itu menundukkan kepalanya inda rabbihim, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Subhanallah. Semua menunduk karena merasa sesuatu yang tidak dipercayai ternyata terjadi.
Jangan sampai terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, yang akan kembali kepada Allah itu apa? Amal ibadah dan perbuatan kebaikan kita. Amal ibadah dan kebaikan semua kembali kepada Allah. Bapak saudara meninggal dunia, nanti diiringi dengan diserahkannya berbagai macam amal kebaikan dan peribadatan. Saya suka menghayal kayak pengantin ngeliat. Pengantin berangkat sampai ke tempat pengantin perempuan, digiring oleh para pengantarnya, juga sekalian dibawa barang bawaannya. Dibungkus pakai segala macam hiasan. Zaman sekarang begitu. Dulu mah kita bajingan teman boro-boro bawa gituan dibungkus-bungkus. Ya. Tempat baju juga pakai koper kaleng gitu. Teng-teng. Iya, dodol. Itu pengantin lagi digiring, diantar Pak, di belakangnya berbagai macam bawaan, parcel segala macam. Masya Allah. Tidak ketinggalan roti buaya. Kenapa roti buaya yang dibawa? Karena ternyata buaya itu adalah hewan yang paling setia kepada pasangannya. Maka mudah-mudahan ini setia kepada pasangannya. Tuh benar. Buaya termasuk hewan yang paling setia kepada pasangannya selama dia berada di air. Selama di air dia setia sama pasangannya. Tapi kalau buaya udah jalan ke darat, baik namanya aja buaya darat, udah kagak setia lagi. Mana ibu punya suami jangan sampai ke darat. Itu pengantin bapak datang digiring, dianterin segala macam. Ada juga buah-buahan. Kenapa pengantin digiring dan dianterin dengan buah-buahan? Kasih tahu buah-buahan juga rasanya ada yang manis, ada juga yang asam, ada juga yang sepet, ada yang pahit. Oh beda-beda rasanya. Begitu rumah tangga juga ngalamin manisnya ada, asemnya juga ada, pahitnya juga ada, sepetnya juga ada. Masya Allah. Kalau lagi manis mah yayang-yayang mulu, bukan main ya. Masya Allah. Kalau lagi asem, la ilaha illallah, bini di dapur mulu, lakinya di depan mulu, kagak nanya, kagak negur, itu lagi asem. Sepertinya bapak-bapak nih yang hadir di sini sama istri lagi manis nih. Lagi manis. Paling yang lagi asem 2 orang 3 orang aja nih. Yang lagi asem sama bini. Udah gak usah disebutin namanya, rahasia. Nah, yang lagi asem, oh, kasihan banget dah. Mana pulang tahlilan malam lagi, gara-gara usah ada ceramah, alamat. Terpulang ke rumah, emang lagi asem ini, kebiasaan sekalian ngayap. Ya Allah. Udah jangan suka sebutin namanya, masya Allah. Itu orang meninggal dunia juga sekalian dibawain kebaikan-kebaikannya, amal ibadah. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun, mithqala dzarratin, seberat biji sawi pun dibawa dan diserahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang menyerahkan, ya Allah, ini si fulan bin fulan ruhnya, dan ini amal kebaikan. Oleh Allah diperiksa, oleh Allah dihisab. Oh, ini kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu Allah berkenan memberikan pahala yang berlipat ganda apabila ibadah dan kebaikan itu memenuhi syarat. Tapi ada juga kebaikan dan kebaikan ibadah-ibadah yang udah jadi busuk di sana, oleh Allah kagak diterima. Subhanallah.
Ini kebaikan. Ada nyumbang karpet ke majelis taklim, nyumbang kerudung, nyumbang ke masjid juga ada. Tapi ternyata membusuk itu, membusuk, oleh Allah dibuang. Kenapa membusuk? Karena bersedekahnya ria, ada pamrih yang gede. Nyumbang karpet, nyumbang apa segala macam, karena kita nyalonin anggota DPR. Kagak jadi, ditarik lagi. Itu amalan busuk. Ria, sum'ah, tidak ikhlas, tidak ikhlas. Malah yang dapat pahala itu pahalanya gede dan berkembang, subhanallah. Sedekah. Sedekah sama apa? Sedekah sama hewan, sama kucing, sama ikan, sama ayam. Kenapa demikian jadi gede pahalanya? Karena bersedekah sama kucing, sama ayam, ikhlas. Kita tidak menuntut dan meminta apa-apa dari kucing, dari ayam. Dikasihnya tulang doang. Udah, nggak minta apa-apa, itu ikhlas. Amal kebaikan-kebaikan diserahkan dan dihadapkan kepada Allah, oleh Allah dihisab. Mana yang mulus, mana yang bagus, diberikan pahala berlipat ganda. Mana yang busuk, dibuang oleh Allah. Karena ria, karena sum'ah. Adzan juga, ini pahala adzan besar, tapi ini ada yang busuknya. Kenapa demikian? Adzan subuh itu ternyata as-salatu khairum minan naumnya lagi. As-salatu khairum minan naum. Kenapa jadi begitu? Ternyata pacarnya dekat masjid, namanya si Uum. Dia manggilin si Uum, Uum, ya Allah. Kalau ada yang begitu, itu amal ibadah jadi subhanallah. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, pelihara amal kebaikan kita, pelihara sedekah kita, pelihara ibadah kita. Jangan sampai kena virus sombong, angkuh, takabur, pamer, ingin dipuji, menuntut sesuatu dari sesuatu yang kita sedekahkan. Karena itu akan membuat busuk amal ibadah kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita di akhirat jadi orang bengong, berasa di dunia banyak kebaikannya, ternyata di akhirat busuk semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak, yang akan kembali kepada Allah dan dihadapkan kepada Allah itu apa? Keburukan-keburukan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita dibawa juga, bapak. Kalau tadi kebaikan pakai parcel indah segala, ini berkarung-karung. Keburukan, ninggalin sholat, gara-garanya macam-macam ninggalin sholat. Mancing, jangan mancing mulu apa? Kan kita suka mancing jadi kesindir. Arisan, nonton bola, mancing, tersebut lagi baik mancing. Hajatan, main catur, masya Allah, karambol, ular tangga. Itu keburukan-keburukan kita diserahkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah, dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Main judi, mabok, main perempuan. Jadi ternyata kalau pengantin mah bapak, pengantin kita iri, kita antar, hanya dibawa dengan kebaikan-kebaikannya, barang bawaannya yang baik-baik, yang buruk-buruknya maka gak dibawa-bawa. Tapi kalau kita menghadap kepada Allah, kebaikannya dibawa, keburukannya juga dibawa. Nih keburukan-keburukan. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu keburukan-keburukan diperiksa. Kalau Allah berkenan, maka Allah akan mengampuni. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Oleh karena itu, atas segala keburukan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sekarang
umur sudah tambah tua, Bapak ya, naik ke tahun 2021, ya ibadah ditingkatkan, Bapak. Ibadah ditingkatkan. Kenapa demikian? Kita sudah semakin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, Bapak, Subhanallah, Subhanallah, yang meninggal semakin banyak. Itu keburukan dibawa dan diserahkan kepada Allah. Apapun keburukan kita, dan sekecil apapun, mithqala dzarratin, seberat biji sawi pun, itu keburukan dibawa dan diserahkan kepada Allah. Tinggal Allah yang. Maka sekarang banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas keburukan kita kepada Allah, ninggalin ibadah, keburukan akhlak dan tingkah laku. Bersyukur para sepuh umur diberikan sampai usia sepuh begini, alhamdulillah. Karena orang yang diberikan umur panjang sampai usia sepuh oleh Allah diselamatkan dari kemaksiatan. Udah sepuh mah sama kemaksiatan jauh, sama keburukan jauh, godain perempuan juga udah jauh, udah tua, udah kagak pengen. Ini yang muda-muda usia-usia kita, Pak Haji nggak teman, ini harus hati-hati. Subhanallah, kan kita masih muda, masih muda. Itu yang ketiga yang dikembalikan kepada Allah adalah keburukan. Hati-hati, kita yang berbuat buruk itu akan diserahkan. Dan alangkah takutnya kita ketika ternyata kita duduk di hadapan Allah, bukan saja kebaikan yang dibawa, keburukan-keburukan kita juga digabrukin. Apa digabrukin itu ya? Jadi digabrukin. Ya Allah. Dan sekarang banyak-banyak istighfar. Semoga keburukan kita masa lalu diampuni oleh Allah dan kita tebus dengan kebaikan. Insya Allah. Ini kalau malam ini ada yang belum sholat isya, saya ingatkan, sampai di rumah atau di sini buru-buru sholat isya. Buru-buru sholat isya. Kalau ada yang belum sholat isya, kelihatannya ada sih 4 orang 5 yang belum sholat. Tuan rumah mah repot, ngurusin segala macam, sampai untuk sholat isya. Buru-buru sholat. Alhamdulillah, buru-buru sholat isya. Yang ketiga, yang keempat, yang akan kembali kepada Allah dan dihadapkan kepada Allah apa Bapak? Kezaliman kita. Kezaliman kita, kecurangan kita, kejahatan kita kepada orang dibawa, Pak. Karena kita ini manusia, ada bisa berbuat buruk dan kemungkinan berbuat jahat. Berbuat buruk adalah perbuatan buruk yang tidak berpengaruh kepada orang lain. Kita meninggalkan ibadah sholat, itu perbuatan buruk. Karena walaupun kita nggak sholat juga sama orang, nggak merugikan orang. Kata, lu nggak sholat? Enggak. Nah, pasti lu nggak sholat? Kerjaan apa? Kata kita apa? Masalah buat lo. Apa ruginya buat lo? Itu namanya keburukan. Kita badan pakai tato, depan gambar layang-layang uang, belakang gambar apaan tahu. Masya Allah. Kata orang, gila lu. Kenapa gila? Apa ruginya lu gak pakai beginian? Tidak merugikan orang. Itu namanya keburukan. Tapi kalau kejahatan, keburukan kita yang merugikan orang lain, itu namanya zalim. Nah, kezaliman dan kejahatan, kecurangan kita akan dibawa oleh malaikat, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini orang ini bukan saja ada keburukannya, tapi kezalimannya, kecurangannya. Nih, Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Udah keburukan kita juga belum tentu Allah ngampuni. Tambah-tambah dengan kejahatan dan kecurangan, kezaliman. Kenapa demikian? Kalau keburukan hanya urusan kita, tapi kalau kezaliman dan kecurangan urusan sama orang lain.
Ketika kedoliman dan kecurangan kita diserahkan dan dihadapkan kepada Allah, diikuti juga oleh orang-orang yang didolimi oleh kita, yang dirugikan oleh kita, pada datang nuntut, maka Allah akan mengadili itu dengan seadil-adilnya. Hak siapa yang diambil dikembalikan dari amal dia. Ya Allah. Maka berulang-ulang saya sampaikan bapak-bapak, saudara-saudara, orang miskin maling harta orang kaya itu karena butuh. Orang miskin maling harta orang kaya karena butuh. Kalau orang kaya maling harta orang miskin karena apaan? Karena serakah. Saya punya jamaah haji tahun 2017, 2018, iya. Berangkat haji, dia dagang beras, toko beras. Itu pagi-pagi dia ngeluarin berasnya, ditaruh di depan terasnya karena cuacanya bagus. Dia suka begitu, taruh beras buat nanti orang lewat ya lihat, oh tuh tukang beras, ada berasnya. Dan dia lagi manggulin beras-beras itu dari dalam ke luarnya itu ada subuh Pak, habis subuh kira-kira jam 6-an, ada motor berhenti. Itu motor berhenti, kakinya tetap di bawah, ngangkat beras Pak, naikin ke motor, dia kabur. Istrinya teriak, bapak, mali, jangan. Beras diambil, biarin. Emang kenapa? Dia butuh. Benar, orang miskin maling harta orang kaya karena butuh. Biarin. Syukur diambil sama dia, kita nggak usah nganterin. Kalau nggak diambil sama dia miskin, dia butuh, kita harus nganterin, repot. Kita juga nggak tahu di mana rumah dia. Udah biarin. Karena rumusnya begitu, orang miskin maling harta orang kaya itu karena butuh. Nah, orang kaya maling harta orang miskin bukan karena butuh. Dia lebih banyak bandanya daripada orang miskin. Orang kaya maling harta orang miskin karena serakah, rakus. Masya Allah, rakus. Kita mah corona ini diperintahkannya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 3M. Kita orang kecil waktu corona ini dapatnya 3M. Beliau dapatnya 17M. 17. Kita 3M aja udah repot. Sudah pada males 13M. 3M aja. Jaga jarak. Orang tempatnya sempit, gimana menjaga jarak? Pakai masker. Nah, orang lagi ngerokok bagaimana pakai masker? Bolongin maskernya, ya Allah. Terus mencuci tangan. Ya, dulu cuci tangan teh mau makan. Sekarang disuruh nyuci tangan, orang dikasih makan. Subhanallah. Itu orang kaya maling harta orang miskin. Subhanallah. Itu nanti di akhirat dibawa Pak. Kalau kita meninggal dunia, kejahatan kita, kedoliman kita dibawa Pak. Nih orang, subhanallah. Nanti berapa ribu orang tuh yang ngikut ke situ Pak. Iya. Kamu berapa diambilnya? 10.000. Banyak kamu sama 10.000 juga. Masya Allah. Maka jangan sekali-kali merugikan orang lain. Karena itu adalah dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Tidak cukup, tidak hilang dengan istighfar. Kenapa? Karena urusannya dengan orang lain. Jangankan kita kepada orang lain. Suami yang belum bayar mas kawin kepada istrinya, itu di akhiratnya bini mencak-mencak Pak, nunjuk-nunjuk, ngomel-ngomel. Nah, bini jangankan di akhirat, di dunia aja berani banget, galak.
Apalagi kita udah pensiun, duit udah kagak. La ilaha illallah. Tuh bini kalau kurang-kurang soleh mah ngomel mulu, ngomong kenceng mulu dah, masya Allah. Itu biar kata mas kawin, kalau belum bayar itu jadi masalah. Dia meninggal dunia, dibawa Pak, itu kedoliman. Maka sampai sekarang kalau ijab kabul disebut dengan mas kawin, 15 gram perhiasan emas dibayar tunai. Itu dengerin itu, tunai itu. Saya udah tunai membeli kamu, kamu mesti tunai juga bayar sama saya, sama laki itu kedoliman. Subhanallah, paling berat kedoliman, kecurangan. Nah yang kelima, yang terakhir, yang akan kembali kepada Allah dan dibawa ke hadapan Allah itu apa? Masalah yang terkatung-katung, masalah yang tidak ada penyelesaiannya, masalah yang nggak tahu tuh gimana jadinya. Itu masalah akan dibawa, dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini orang punya masalah, dan sampai mereka meninggal dunia tidak ada penyelesaiannya. Maka Allah akan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baik. Masalah kita yang tidak selesai nanti dibawa kepada Allah. Siapa dulu yang menembak mahasiswa Trisakti di sono? Waduh, masalah. Dan sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Nanti itu dihadapkan kepada Allah, di hadapan seluruh manusia. Masya Allah. Itu nggak cukup, nggak hilang dengan istighfar. Masalah. Ada masalah, orang tuanya meninggal dunia. Adik-adiknya, kata anaknya yang paling laki, saudara yang laki, udah dah, sekarang gini aja, kamu perlu apa? Bilang sama saya, ntar saya beliin. Ini warisan gak usah dibagi-bagi, gue yang ngurus. Kamu mau beli motor? Beli. Nih duitnya lo. Mau NMAX apa PCX apa? Beli. Kata adik, bang, saya pengen beli gelang. Beli. Warisan udah, lu jangan ngurus-ngurus dah, gue yang ngatur. Anakmu sekolah. Sampai dia meninggal dunia, sampai sekarang nggak tahu tuh gimana urusannya itu. Itu yang begitu, urusan yang tidak selesai, masalah yang terkatung-katung akan diserahkan kepada Allah dan diselesaikan oleh Allah. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang salah. Ada orang kontrak punya utang 4 bulan belum bayar. Pagi-pagi yang punya rumah, lah orang pada kemana nih? Oh, kata tadi malam pagi jam 2 dia keluar. Kabur. Terus barang bawaan segitu doang. Kabur sama lakinya sama anaknya. Terus gimana? Gimana Bapak? Tuh gimana sekarang? Bayar kagak? Apa enggak? Itu artinya urusan masalah yang terkatung-katung dan belum selesai. Maka nanti itu siapa saja meninggal dunianya, masalah itu akan dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, si fulan bin fulan punya masalah ini, dan sampai ia meninggal dunia belum ada keputusannya. Ada juga yang lagi beli sapi buat Idul Adha di Jonggol. Kawin sama orang Jonggol. Habis beli sapi nggak dapat 1 hari, ujung-ujungnya dapat wadon orang Jonggol. Gitu. Udah dapat sapi, pulang ke sini, udah Bapak kagak puguh urusannya. Gimana urusannya? Diterusin kagak, dicerai juga kagak. Itu nanti meninggal dunia dibawa urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, si fulan bin fulan dia telah kencing di Jonggol. Kencing di Jonggol, urusannya kagak beres nih. Sampai si perempuan itu mau kawin sama yang lain, kagak bisa. Karena masih punya suami, kesebutnya orang mana?
orang jauh, orang sono. Gitu. Itu urusan yang terkatung-katung seperti itu akan dihadapkan kepada Allah, oleh Allah diselesaikan. Maka oleh karena itu kita selama masih hidup ini jangan pernah menunda-nunda masalah, jangan pernah kabur dari masalah. Selesaikan urusan masalah dengan gentle di dunia. Jangan membawa urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, repot. Insya Allah mudah-mudahan dari 5 perkara yang akan kembali kepada Allah itu semuanya aman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana warham amwatana washfi maradana wa sahih ajasadana wa hasil maqasidana wa balligh muradana wa khtim bisalihati a'malana. Allahumma ighfir li sahibi dhaka at-ta'am warzuqhu minal halal wa jannibhu minal haram wa taqabbal diyafata bi fadlika wa karamika ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.